Assalamualaikum wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Kita masuk kepada nasihat yang ke-40 ya, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, in lam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Kalau engkau tidak bisa berprasangka baik dengan Allah karena Allah memiliki sifat yang maha baik, maka berhusnuzonlah dengan Allah karena sudah terlalu banyak yang Allah lakukan untuk dirimu ya. Kadang-kadang kita tidak yakin Allah maha pengampun, kadang-kadang kita tidak yakin Allah maha memberi pahala, sehingga kita tidak ada husnuzon dengan Allah. Maka berhusnuzonlah ya kepada Allah. Karena apa? Karena paru-paru yang sudah dikasih, karena umur yang sudah diberi. Masa gara-gara yang diberikan oleh Allah masih tidak bisa juga ya. Sama seperti kita ya, dengan orang yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa berhusnuzon dengan istri kita tentang masa depannya, atau dengan anak-anak kita tentang masa depannya, atau seorang istri tidak bisa berhusnuzon dengan suaminya tentang masa depannya, husnuzonlah dengan apa yang sudah dia buat. Masa dengan suami yang sudah memberikan nafkah, dengan suami yang sudah membangunkan rumah ya, tidak bisa berhusnuzon juga ya, itu. Jadi kita apalagi dengan Allah yang sudah Masya Allah banyak menganugerahi kepada kita pun nikmat. Nah, ini nyambung dengan nasihat yang sebelumnya, di mana kita jangan sampai tidak minta sama Allah dari semua hajat ya. Kenapa kita harus minta sama Allah? Karena kita kalau minta sama selain Allah, setiap diri orang itu mohon maaf tidak bisa menyelesaikan urusannya, kok disuruh menyelesaikan urusan kita ya. Tetangga punya urusan, berapa banyak urusan dia tidak bisa selesaikan. Kenapa kita harus bergantung sama dia? Anggota DPR, kita nyuruh dia menyelesaikan masalah kita, dia dewe masalah dia udah selesai. Kalau minta bantuan duit, yo bener lah, butuh duit 100 juta, minta bantuan 500.000, mungkin bisa ya.
Tapi untuk menyelesaikan masalah, untuk menghilangkan penyakit, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Berapa banyak wong yang kita suruh dia menyelesaikan masalah, dia ngomong, aku masalahnya banyak. Ya. Nah, maka kalaupun kita datang ke seseorang, itu hakikatnya bukan datang ke seseorang, tapi datang ke Allah dengan perintah Allah. Berobat perintah Allah, ya. Datang ke tetangga minta doa perintah Allah, ya. Datang ke wong tua minta ridhonya perintah Allah, ya. Berdagang itu perintah Allah, karena Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah, kecuali dengan adanya apa? Jual beli, dagang, tukar menukar, ada akad yang sah. Nah, jadi kita melakukan itu semua karena perintah Allah. Pergi ke dokter karena perintah Allah. Berkebun karena perintah Allah, karena Allah yang merintahkan kita berkebun. Kata siapa? Allah tidak nyuruh kita berkebun bagi yang mampu berkebun. Yang tidak boleh itu maling kebun wong, itu bukan berkebun namanya, ya. Dari mana? Dari kebun. Kebun apa? Kebun wong. Nah ini yang bahaya nih, ya. Ada orang nanya, apa? Lagi ngontrol bedeng. Bodong saya bawa bedeng wong lah. Jimang Rosing, apa kau lagi ngontrol bedeng? Ya, ngontrol bedeng. Tapi bahasanya bagus. Dari mana? Ya, soal lagi ngontrol bedeng lah maling. Cuma bahasanya apa? Aku nih punya bedeng di mana-mana. Punya yang di mana be? Sana. Punya siapa tuh? Entah. Tapi setiap saat aku tengok, caknya ada celah. Laju, nah ini namanya ngontrol bedeng. Ya, kalau Bang Rosi kontrol bedeng, yo ada yang dikontrol. Ya, ini ada yang ngomong belum kontrol bangunan. Lah, apa gawe? Siapa tahu ada sisip-sisip. Nah, ini gaweannya kayu di lamu nih. Nah, maka ini nasihat beliau ini cukup dalam. Jadi kalau Pak Ari tak bisa husnuzon dengan sifat Allah, ya, yang mungkin Allah tuh menjanjikannya nanti, ya, kita inilah diampuni lu dosa kita nih. Kita inilah dirahmati lu. Kapan Allah pasti dah Allah tunjuk kita surga, ya, pasti dah Allah menyelamatkan kita dari neraka. Bener dah kita dapat syafaat Nabi. Nah, yang itu oke lah, tidak usah kau tengok dulu, sekarang tengok. Allah pastikan kau hidup. Kau tengok anak yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, besar. Bahkan ada yang jadi orang sukses. Berapa banyak orang yang sayang dengan anak yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu, dibidik, dibina. Bahkan anak ini lebih baik daripada anak kandungnya. Berapa banyak? Tengok Nabi Muhammad, baru lahir ayah sudah tak ada, umur 6 tahun ibu meninggal, barulah kakeknya lagi senang-senang jagonya, kakeknya khawatir nih siapa yang nak besai sama Muhammad ini. Dinjuk ke Abu Lahab, bahaya ini. Dinjuklah dengan paman yang paling miskin, Abu Talib. Subhanallah, ternyata yang sayang bukan cuma Abu Talib baik, pamannya Sayyidina Hamzah. Siapa lagi yang sayang? Bibinya bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ini kan, nah, tidak kemungkinlah Allah akan jahat dengan hambanya dewek kecuali hamba itu yang jahat. La yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, nah itu. Maka kita harus husnuzon dengan Allah. Lalu husnuzon ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan husnuzon ini? Nah, biar kita tahu. Jadi kalau Ustaz Soekarno ditanya apa dia husnuzon itu, berprasangka baik dengan Allah itu apa maksudnya? Nah, Syekh Ahmad Zarruq berkata, ibaratun an arjahiyatin nazari ila fadlillahi ta'ala duna illatin wala sababin. Yang namanya berhusnuzon dengan Allah adalah salah satu ungkapan yang menyatakan tentang apa?
pandangan kita yang menunjukkan pandangan yang lebih memandang kepada kebaikan Allah dan kemuliaannya dengan tanpa alasan, dengan tanpa sebab. Jadi yang dimaksud dengan husnuzon kepada Allah itu bagaimana? Contoh, ya, kalau kita nak tengokkan analogi, ada janji wong, ada janji Allah. Ya, ada janji wong, ada janji Allah. Nah, Ustaz Soekarno diuji oleh Allah, mana husnuzonnya dengan Allah. Kalau lebih memandang janji wong ini lebih mungkin, ya, dibandingkan dengan janji Allah, maka kita sudah suuzon dengan Allah. Jadi yang namanya husnuzon itu apa? Mengalahkan pandangan orang lain, memenangkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nemu duit, puji sekarang 10 juta ada pegang tangan. Di dalam ilmu luqatah, laporkan dulu ke masjid. Kalau caknya setahun, caknya setahun baru boleh diambil. Tapi setan langsung selimuran di telinganya. Dia melainilah yang jelas, ya. Kata Allah, kaget diganti lagi lebih besar. Inilah yang jelas. Yang 20 juta, 50 juta belum tentu kaget. Nah, pandangan-pandangan model ini kadang-kadang membuat kita tidak baik sama Allah, jadinya buruk sama Allah. Ya, kalau kita itu yang perlu dihati-hati itu dengan janji manusia. Sama seperti asuransi, misalkan datang ke Wak Solehaun, Pak, ini asuransi bisa seumur hidup. Yang perlu ditanya tuh, perusahaan kau seumur hidup dah. Yang repot nyawa aku masih hidup, perusahaan kau lah bangkrut. Buktinya sekarang berapa banyak uang yang naruh duitnya di asuransi, uang yang asuransi nyawanya masih hidup dan sehat-sehat saja, belum dipakai duit asuransi itu lah bangkrut, lah kabur, duitnya dah balik. Jadi yang perlu diasuransi itu perusahaan dia, bukan kita. Bener tak? Nah, tapi kalau niat mengasuransi tadi nabung, ada asuransi yang syariah. Ada paketnya contoh 5 tahun, 2 tahun, jelas. Ini ada paket yang tidak jelas. Walaupun asuransi tidak bisa diharamkan mutlak, walaupun asuransi tidak bisa dihalalkan secara mutlak. Tapi kadang-kadang dia janjikan kita, nah ini Bapak kalau seandainya kaget mati, kita dia maunya kaget mati, perusahaan dia bangkrut sebelum kita mati. Lah terus siapa yang bayar kita? Benar tak kira-kira? Jadi, ini mohon maaf, ini perumpamaan. Kita dengan jaminan asuransi bukan main nazarnya besar, tapi dengan jaminan Allah tidak besar. Nah, dengar cerita tak? Mahal cerita ini. Nah, kaget kamu sibuk ngamalkan ini, kaget Pak Yul sibuk ngamalkan ini. Ini cerita ada Nabi didatangi malaikat Israel. Coba bayangkan kalau Pak Yul pagi-pagi lah didatangi malaikat Israel. Subuh-subuh, Assalamualaikum, kata malaikat Israel. Kaget Nabi langsung berkeringat. Padahal musim dingin. Nabi berkeringat, apalagi Mang Rosik. Lah subuh-subuh didatangi apa? Malaikat Israel tanpa kabar, tanpa sebab. Biasanya Nabi itu kalau datangi malaikat ada tanda-tandanya. Ini tiba-tiba datang. Ada apa wahai Israel kau datang? Saya nak ngasih tahu kepada engkau wahai Muhammad, itu orang hari besok asar meninggal. Itu orang asar besok meninggal. Ya, lalu kata Nabi, ya khair, ditengok. Wah, jangan-jangan ini subuh terakhir dia. Dia ini muazzin. Nah, ini hati-hati yang muazzin ini ya. Pak Yul Edward, awas war. Nah, dia mau muazzin itu nanti asar meninggal. Ini sholat subuh masih azan Edward tadi, Allah, Nabi masih hidup kata dia.
Wah, ini Masya Allah, ditunggu oleh Nabi kan, ditunggu oleh Nabi. Ternyata si Muazzin ini asar masih hidup. Allah, ini mana nih malaikat Israel ini, kok dia nih asar masih hidup, ujinya mati. Kan tidak mungkin malaikat Israel ngasih kabar apa? Kabar bohong. Ternyata Nabi Muhammad memanggil kembali malaikat Israel dengan cara Nabi Muhammad, jangan nanyo. Akhirnya Ustaz Soekarno nak minta nomor teleponnya pula. Ya, akhirnya malaikat Israel datang menjelang maghrib. Wahai Israel, kau kasih kabar dia ini asar nih meninggal, kok sampai sekarang ini anak maghrib masih hidup? Hah? Apa kata malaikat Israel? Memang secara catatan dia asar ini meninggal, tapi sebelum asar dia ini berkunjung ke rumah keluarganya, bersilaturahim, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, ya. Kemudian Allah perintahkan kepada saya, jangan kau cabut nyawa ini orang dulu. Kenapa? Karena ia menyambung silaturahim dengan keluarga-keluarganya, dengan dulur-dulurnya. Panjangkan umurnya, tambahkan 83 tahun lah. Nah, rumah siapa dulu nak kita kunjungi? Hah? Nah, ini namanya berhusnuzon dengan Allah. Janji ini memang belum kita rasakan. Yang sering kita dengar hadisnya, man sarrahu an yumaddalahu umruhu wa yuwassa'u lahu rizquhu, ya, falyasir rahimah, sambunglah silaturahim itu. Memang hadis ini belum kita rasakan yonian apa tidak, tapi Allah memang nganjuk kita umur. Apalah tidak yakin dengan Allah? Siapa yang nganjuk umur kita ini? Allah. Apalagi cak pahami lah, para mati masih dikasih hidup ini masih tidak yakin dengan Allah, lah terlalu. Ya, Dokter Topan lah pernah kena nyatakan COVID, masih dipanjang umur, masih tidak yakin dengan Allah. Woi, malu dengan jenggot tuh Dokter Topan. Lah dikasih oleh Allah rizki, wa solehaun lah dikasih Allah rizki, Mang Rosing lah ninjuk bedeng, masih tidak yakin dengan Allah, terlalu. Ya, kami bela pengen punya bedeng mah itu. Kadang-kadang lebih enak punya bedeng daripada punya asrama. Ya, terlalu. Masih kurang apa Kak Yudi? Ya Allah, masih tidak yakin dengan Allah. Astagfirullahalazim. Oh deh, bersedekah masih nanya balik Abu Ida. Wah, bersedekah masih banyak balik Abu Ida. Ini ada husnuzon dengan Allah. Oh ini, tapi ini bukan Kak Yudi sini, Yudi yang sana. Kalau yang Yudi sini, insya Allah tidak jauh beda. Ya. Kita ngenjuk istri masih nanyo, ini kaki duit ini habis apa tidak? La ilaha illallah. Ada apa Ustaz Soekarno? Hah? Ngapo? Mapo? Nginjuk uang tua be? Masih merasa kebanyakan. Ada apa kita nih? Ini aku nanyo diri aku dewe, tidak ada nanyo yang lain. Kadang-kadang kita tuh nginjuk uang tua masih bertanya, nih banyak nih apa tidak? Ya? Kadang-kadang mah itu gitu. Nah haji masih takut, kaget. Aku ini masih banyak perlu. Padahal Allah sudah bilang al-hujjaj wal ummar wafdullah. Wong yang berangkat haji, wong yang berangkat umroh, itu semua tetamunya Allah. Jadi tamu masjid ini lagi diunjuk kopi. Jangan ketemu dengan manusia, lagi aku namu sama Dokter Topan tuh, pempek metu, kurma metu. Cobalah kalau kamu tidak percaya. Ya, lagi metu tuh, metu kalau tekuk bolu yang simpenan di kulkas tuh metu. Apalagi kalau jadi tamunya Allah. Apa kata Allah? 3. Idza sa'alu u'tu, kalau minta dinju. Wa idza da'u ujibu, kalau berdoa diijabah. Yang ketiga, wa idza anfaqu ukhlifa lahum, apapun yang dikeluarkan duitnya dibalikkan dengan Allah. Cara Allah balikkannya terserah. Kadang-kadang ditimpukannya dengan anak kita.
Tahu-tahu anak kita ditanya, nak cak mana istri? Tidak usah mak, alhamdulillah aku dapat beasiswa. Alhamdulillah. Nak cak mana rumah? Kapan nak bangun rumah? Demlah ayah tidak usah mikir. Alhamdulillah suami aku wongnya rizkinya luas, kami nak bangun rumah. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita cuma itu. Ya, rizki Allah ini begitu luas. Duit kita ini di kantong dikit. Entah nasib anak kita nih, alhamdulillah ikut PNS tanpa cawe-cawe lulus. Itu jangan-jangan duit Pak Ari yang dinjuk ke wong tua. Ya, alhamdulillah anakku uji Pak Ari di pondok tidak susah-susah. Begitulah macam-macam bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi husnuzon terus dengan Allah agar kita memandang kebaikan Allah lebih terlihat di mata kita dibandingkan kebaikan selain Allah. Ya. Nah, ya, contoh kita mungkin selama ini ada yang galak bantuin kita. Nah yang bantuin meninggal, bini kita ngomong, nah kak mati mamang itu. Mati mamang itu. Nah, siapa pula ini anak mantu kita ini lah. Ya. Nah, maka pandangan-pandangan yang mengalahkan kita kepada kebaikan Allah tutup. Baik-baik. Contoh kita sekarang lagi mungkin ada yang punya masalah, termasuk Pak Mi lagi punya menyelesaikan masalah di pondok. Kalau kita tengok, ya Allah, alangkah rumitnya masalah ini. Tapi kalau kita balikkan kepada pandangan Allah, kalahkan pandangan itu. Maka ada sebuah ungkapan yang bagus lah yang berseliweran di Facebook, di TikTok, di mana-mana. Ketika engkau punya masalah besar, pandanglah Allah yang maha besar. Cuma memang ini susah, emang ini punya perasaan dewe. Ya, sujud balik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Nih, ibaratun an urjihatin nazari ila fadlillahi ta'ala duna illatin wala sababin min ghairi ightiral wala ta'awul. Tapi hati-hati, jangan kita ini kadang-kadang tipuan. Bagaimana kena tipuan itu? Contoh, sudahlah, aku tidak usah nyari rezeki karena Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, ini kena tipu ini. Yang dimaksud oleh Allah, engkau yakin Allah Maha Memberi rezeki, kau jalani syariat. Yang engkau yakini bahwasanya Allah akan menjadikan manusia mencintaimu, kau jalani syariatnya. Jaga akhlakmu dengan manusia. Maka dengan kau jaga akhlakmu dengan manusia karena Allah, bukan karena manusia itu, maka Allah akan ciptakan cinta di dalam hati manusia. Ada seorang Habib Umar yang sekarang lagi datang di Indonesia, ya, kepengen kalau baca ke Linggau, cuma ya jadwalnya Masya Allah. Apa kata beliau itu? Ada orang bertanya kepada beliau awal-awal beliau ke Indonesia, ya, awal-awal di Indonesia. Apa ada orang tanya, Habib, bagaimana engkau jadi manusia yang dicintai? Apa kata beliau? Tidak yang macam-macam. Kau tuh harus akhlaknya pade. Kau tuh harus cak ini. Cuma sikok jawabannya. Cintai Allah menghalai cintamu kepada selain Allah. Nah itulah, ya. Coba tengok aku nih ya, kenapa sampai dicintai ya? Tidak mah itu. Kalau kita ini banyak nih tipnya. Cak mana supaya dicintai wong? Wah, tipnya nih satu nih. Ini aku lakukan, ini aku lakukan. Wah, ini kapanlah ini yang aku lakukan, ini payah. Ya. Jadi akhirnya wong tuh disuruh cinta sama dia. Ya, makanya mohon maaf itu macam Habib Umar itu. Dia kata ceramahnya lucu-lucu, ceramahnya lucu-lucu, berdrama taktik. Tidak, tapi seluruh dunia pergi ke Afrika disambut wong, pergi di Malaysia disambut wong, pergi ke India disambut wong, pergi ke mana-mana disambut wong. Kenapa? Tadi beliau menunjukkan, tanamkan cintamu sama Allah, tanamkan husnuzonmu sama Allah, maka biarlah Allah yang akan apa? Yang akan memberikan segala-galanya sama diri kita. Ya, jadi tidak ada pakai tips-tips. Ya, contoh
Pak Ari, gimana supaya rezekinya lancar? Ini yang aku lakukan ya. Ini payah nih. Ini yang aku lakukan. Ya, ini yang aku lakukan ini. Ini ad-da'il buru'i. Yang benar itu 1, 2, ajarkan semuanya karena cinta sama Allah ya. Jangan lupa komen, like and share. Yalah, Masya Allah ya. Jadi min ghairi ikhtirar. Jadi habis ini dengar, oh Allah yang maha rezeki, jangan langsung Mas Eko tutup toko. Jangan, tetap toko dibuka, kerja tetap dibuat ya, tetap berkebun, tetap Mas Yudi. Walaupun cuma aku tahu Mas Yudi berkebun tuh, nengok-nengok baik cakiwan berkebun ya, nanam dikit-dikit, nginjau petunjuk, tanam situ, tanam sini ya. Mudah-mudahan hasil sawit bulan ini dibagi untuk kita, amin. Berdoa dulu kita kan berdoanya sama Allah, cuma dekat kuping dia ya. Itu baik, kita minta sama Allah. Masalah Kak Yudi terdetik nangan jawab beda, itu urusan Allah. Yang penting kita lah berdoa. Aman dia terniat nangan jawab kita, luas rizkinya. Manida luas juga. Baik. Wa innama huwa qat'ul wahmi an naqidil karami fil haqiqah. Nah, lebih dalam lagi apa makna husnuzan? Tidak ada lain memutuskan apa? Prasangka-prasangka yang salah ya, an naqidil karami fil haqiqah, tentang Allah itu susah nginju, Allah itu susah mengijabah. Karena kadang-kadang setan itu ya, kadang-kadang membisik-bisikkan kita Pak Pendina. Kadang-kadang apa namanya tuh, apa yonian doa ini kabul atau tidak ya. Nah, kalau doa kabul, kalau kata Guru Fahmi itu, kata seorang ulama namanya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, salah satu ciri-ciri doa kabul seperti dicatat dalam kitab Abu Faraj, kapan doanya tidak berhenti-berhenti itu tanda doa kabul. Tapi mendoanya sesekali, itu tanda tidak kabul. Itu ciri-cirinya mudah. Kapan Pak Ari doa terus, ya Allah jadikan anak aku yang soleh, jadikan anak aku di Pak Yul, anak aku nih ya Allah ketemu dengan menantu satu, mertuanya baik, uangnya banyak, rezekinya tinggi, jabatannya, duitnya tidak kurang-kurang, ya Allah, terus doa itu kabul itu insya Allah ya. Tapi kalau cuma sesekali itu tanda tidak kabul. Maka ketika seorang hamba berupaya menjaga doanya terus ya, insya Allah doanya kabul ya. Itu salah satu ciri-cirinya, ciri-ciri. Tapi yang sebenar-benar doa ya, Mas Eko apa doanya ya lah. Nah tapi kapan sudah ayahku nih beberapa kali doa nih kok belum kabul, nah ini bahaya. Nah ini bahaya ya. Jadi yang namanya husnuzan billah itu ada qat'ul wahmi, memutuskan prasangka buruk terhadap Allah, yang kita mestinya Allah tuh maha baik. Yo aku tuh tahu doa tuh kabul, cuma kan aku nak minta tolong kau juga. Nah ya, ini hati-hati. Baik, wal abdu matlubun bihi fi jami' halati. Ingat, untuk husnuzon kepada Allah seorang hamba sangat diminta, sangat diharapkan. Kenapa sangat diharapkan? Keuntungannya bukan buat Allah, keuntungannya bukan buat kita sendiri ya. Kalau kita lah tidak berharap kepada Allah, nak berharap sama siapa? Berharap sama wong tua punya urusannya dewe. Berharap sama dulur, belum kita masuk rumah dia lah tahu kalau kita lah nak minta tolong. Nah, pasti nak ngutang lagi ini Pak Yul nih. Ya, Assalamualaikum. Kapan assalamualaikumnya mendayu-dayu tuh. Assalamualaikum. Uji dulurnya Pak Yul. Nak ngutang nih. Karena nadanya kan mendayu-dayu. Beda kalau nak ngundang tuh. Assalamualaikum. Itu nak ngundang biasanya. Ya, mau. Jangan mau ya. Acara besok. Tapi kalau Pak Yul datang, Assalamualaikum, ke rumah Pak Nata. Assalamualaikum. Itu hati-hati Pak Yul. Mas Nata. Biasanya ada kendala.
Ya, ada kena tuh mendayu-dayu. Apalagi kalau nelpon Mas Yudi, apa kabar Mas Yudi? Lama tidak ketemu. Nah, itu pasti nak berasan. Ya, tanya sama Mas Yudi. Betapa banyak orang basa-basi main itu. Ya, apalagi menjelang sekarang ini. Dulur sana, wah, Kando, Dindo, Nando, itu tando laparak 2024. Assalamualaikum Mamanda Rosi. Tengok, oh nak nyalon ini. Kapan lah manggil Mamanda tuh nak nyalon. Assalamualaikum Wawanda Solehaun. Wai Wawanda. Kapan lah jadi Pak Pendi aman lah Nando, Kando, Dindo, Mamanda, Wawanda. Sudah itu bismillah. Nah, berarti nggak aku dulu nak minta tolong sama Mas Nata. Oh, Assalamualaikum Mas Nata, minta tolong nian. Ya, itu kalau dalam berasan itu ya. Jangan tahu-tahu Mas Eko, awak iyo. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kita sangat diperintahkan oleh Allah untuk husnuzon, ya. Fi jami' halat, dalam semua keadaan, baik dalam suko maupun dalam duko. Apalagi dalam suko. Nah, kadang-kadang yang banyak tertipu itu mentang-mentang rezeki lagi luas, mentang-mentang seluruh urusan lagi beres. Kadang-kadang kita ini apa? Tidak husnuzon dengan Allah. Ya, salah satu bentuk husnuzon dengan Allah saat suko itu apa? Allah ini maha membolak-balikkan keadaan. Nah, itu bukan suuzon, husnuzon. Ya Allah, aku ini dalam kondisi apa? Suko nih, segala urusan beres, galau. Tapi Allah bisa membolak-balikkan keadaan. Ya. Maka hati-hati dengan apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati. Yang sekarang semua urusannya masih dimudahkan oleh Allah. Husnuzon sama Allah. Apa husnuzon sama Allah? Allah maha membolak-balikkan keadaan. Yang lagi di pojok, hati-hati, yakin Allah kadang-kadang muter jam waktu kita ada di bawah. Oleh karena itu, cara satu bentuk husnuzonnya apa? Hati-hati. Ya Allah, aku tetap nak minta terus sama Allah. Ya Allah, kalaupun engkau bakal memposisikan aku di bawah, jangan terlalu bawah. Ya, tapi tetap jadikan. Karena ayat Allah tadi yang aku baca, alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra. Ada orang-orang itu nak suka nak duka tetap aku akan bersedekah kepada Allah, berinfak kepada Allah. Jadi ini husnuzon. Ketika kita berpikir, ini semuanya nikmat dari Allah ini, bisa jadi Allah tarik kapan be nikmat ini, itu husnuzon. Maka harus aku jago ini nikmat ini. Serius. Ya. Karena ya mohon maaf di pondok ini sama, kadang-kadang santrinya banyak, kadang-kadang santrinya dikit. Lagi santri banyak, kita berpikir bisa jadi Allah mendikitkan. Lalu lagi santri sedikit, insya Allah satu saat Allah membanyakkan. Jadi ada roja, ada khauf. Ada apa? Roja, ada khauf. Lagi takut, tumbuhkan roja. Lagi roja, tumbuhkan rasa takut. Jangan lagi disukseskan oleh Allah, sukses terus. Ini apalah masalahnya ya? Bukan masalah apa-apa. Allah lagi muterkan segala sesuatu untuk kita. Baik. Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ini saking pentingnya. Jangan sampai kamu mati kamu berprasangka buruk dengan Allah. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Makanya minta terus supaya dimudahkan matinya. Ya Allah, ini aku yakin mudah-mudahan dengan sholat yang aku buat ini Allah sayang. Ya, yakin dengan janji Allah, mudah-mudahan mati aku baik. Ya, jangan kayak wong demlah. Kau ni sholat masih saro baik, berhentilah mulu lah. Apa lagi berprasangka buruk nih dengan Allah, ya? Jangan cak wong yang curup itu, karena kami pernah yang curup. Ustaz, aku nih untuk apa sholat? Alhamdulillah aku tidak sholat deh. Alhamdulillah usaha lancar kan? Ya, rumahnya alhamdulillah besar. Tetangga aku tuh rajin sholat. Wong lu masuk masjid dia masuk masjid. Lu waktu dia azan. Itu keterlaluan, ya. Itu wong itu masih saru baik, ya.
Nah ini sudah menjatuhkan suuzon dengan Allah, seolah-olah harta yang dia miliki itu dari siapa? Dari tangannya sendiri, dari idenya sendiri, ya. Masya Allah. Baik, jadi kita diminta oleh Allah mati jangan sampai Mas Eko punya prasangka buruk dengan Allah. Harus husnuzon terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sakit, tanamkan harapan sehat. Kalau lagi sehat, menjaga diri jangan sampai sakit. Husnuzon terus. Wah, adalah sehat nih, nak dijago. Ini anugerah dari Allah nih. Kalau tidak dijago nih, ya, alhamdulillah nih ada rezeki, nak dijago nih rezeki nih, ya. Maka terus dijago rezekinya. Cara menjaga rezeki Allah sudah ajarkan. Taati perintah Allah, jauhi larangannya. Apa yang menjaga harta itu, seperti kata Nabi, hasinu amwalakum bis sadaqah. Jaga hartamu dengan sedekah, ya. Kata Mas Yudi jangan tersinggung, aku ngomong sedekah ini lagi, nah ini ke aku nih, enggak, cak itu ke siapa baik, ya. Ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku. Nah, kalau kata hambaku aku nolong dia, aku tolong dia. Kalau kata hambaku aku tidak nolong dia, aku tidak nolong dia. Kalau kata hambaku urusannya selesai, aku selesaikan. Kata hambaku urusannya tidak selesai, tidak selesai. Yang punya anak nakal, ini insya Allah anak aku satu saat akan baik insya Allah. Maka bawa saya serangka baik, buat kalau dinasehati, ya, sama cak kita. Ayah, aku kalau jualan tidak laku, tidak jualan malah. Jangankan nak laku, tidak jualan. Aku ini tidak baca. Ya, uang tuh nak diprasangkakan. Bisa dah? Insyaallah Pak, asal dibimbing, mudah-mudahan saya bisa. Tapi Bapak jangan marah ya kalau seandainya aku lah belajar kok masih belum baca, karena saya terus terang. Nah, begitu dia tuh. Harusnya itu. Ini baca dah. Itulah. Ayo ngaji, belajar Quran. Alah tua, tua dah baca ngaji kan. Belajar. Jadi Mas Nata seandainya terlambat belajar baca Quran sekarang, baca, insya Allah baca. Ustazah Oki, siapa namanya? Oki, siapa? Ustazah Oki yang ayunya Ricis itu kan. Itu kan Pak Ari senang kan galak nengok dia tuh kan. Pak Yul senang nengok, tidak tahu, mungkin senang dengan sampaiannya. Menyampaikan. Itu mohon maaf, awal-awal tidak bisa baca Quran dia tuh. Ya, tapi sekarang bukan cuma bisa Quran baca bahasa Arab. Alhamdulillah, belajar. Nah kita ini kadang-kadang dialak belajar. Ada Ustaz Soekarno, ada Ustaz Latu Harhari, ya. Insya Allah bisa asal mau belajar. Malik bin Dinar belajar agamanya Latu Mang Rozik. Ketika sadar yang dikejar-kejar oleh ulo itu, sadar. Belajarnya sudah tua. Berapa banyak ulama zaman dulu usia belajar agamanya sudah di usia hujung, tapi menjadi ahlu agama, menjadi aulia Allah. Nah cuma belajarnya ini memang dari bawah, dari belajar nahwu, dari belajar apa? Shorof. Kenapa? Untuk memahami Al-Quran, bukan nengok terjemahnya. Karena terjemah ini, ya namanya terjemah. Al-Quran itu kalau cuma ditengok terjemah sering tidak pas, sering tidak pas. Karena berapa banyak makna hadis, makna Al-Quran itu terjemahnya tidak pas dengan bahasa diri, bahasa kita, bahasa Indonesia. Banyak tidak pasnya, ya. Baik. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa, maka hendaklah dia berprasangka terserah hambaku. Kalau hambaku bersangkanya baik, kalau bersangka aku buruk. Maka ada seorang ulama, ada seseorang ngadu ke Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, aku ini habis ketemu dengan seorang waliullah. Waliullah itu berkata, kalau aku ini ada qadha yang buruk, belum qadar, baru qadha, belum ada qadha yang buruk, aku jangan disuruh pergi. Terus apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Apa yang dia katakan itu benar, tapi kau berangkatlah, jangan berputus asa dari Allah. Aku yang berdoa dari sini.
Waduh. Nah kalau Pak Soekarno jangan macam-macam. Ya berangkatlah. Masalahnya takut lupa berdoa. Nah kalau si Abdul Qadir tadi berdoa nian dia. Ya. Berangkatlah. Ya, karena wali tadi ngomong ada su'ul qadha, ada qadha yang buruk buat saya. Ada catatan buruk dari Allah untuk saya, bakal jadi apa di jalan. Kata si Abdul Qadir Jailani, apa yang disampaikan waliullah itu benar. Ya, benar. Tapi kau berangkatlah, aku yang berdoa. Balik dia alhamdulillah selamat. Ditanya, bagaimana? Benar ya wahai Syekh Abdul Qadir, ada kejadian dalam perjalanan. Tapi alhamdulillah berkat doamu kejadian itu tidak sebesar yang ditakut ke. Jadi qadarnya dikecili sama Allah. Jadi minta sama Allah, ya Allah tolong, tu doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada. Sebelum saya doa itu kan sering baca Fatihah tuh. Ridhoillah, minta ridhonya Allah. Wa syafaati, Rasulullah minta syafaat. Walidafil bala, minta ditolai. Walijalbil arzaq, minta rezeki yang banyak. Tuh, cangguan pula kita nih. Tapi dafil bala dulu. Juwajal bil arzaq wali sihati abdana, minta sehat badan, wali sihati abdana wali sihati abdana min jami'i syai'at, dari segala macam penyakit, wal amrad, dari berbagai macam bentuk apapun yang buruk buat kita. Lalu Al-Fatihah, dan jangan ragu-ragu dengan Al-Fatihah. Ini hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini. Al-Fatihah ini hadis Bukhari. Kenapa? Karena kata Nabi, ini menjelang penutup, Nabi ngasih tahu sama kita, bainama Jibrilu qaidun indan Nabi, saat malaikat Jibril lagi duduk dengan Nabi. Malaikat Jibril lagi duduk dengan Nabi. Jangan ngayal Pak Yudi. Nak duduk dengan siapa kira-kira? Malaikat mana? Pilih Israfil. Ini Nabi lagi duduk dengan malaikat Jibril. Sami'a naqidhan minas sama, dengar suara berisik dari langit. Ya, ternyata yang berisik itu apa? Pintu langit terbuka. Ketika pintu langit itu terbuka, apa kata malaikat Jibril? Hadza babu sama, ini pintu langit. Lam yuftah qattu ilal yaum, belum pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala malakun, turun satu malaikat. Lam yanzil illal yauma, lam yanzil qattu ilal yauma, belum pernah turun ini malaikat kecuali hari ini. Fasallama, lalu malaikat itu mengucap salam. Ya, dan Nabi pun menjawab salam. Apa kata malaikat ini? Absyir binuraini. Ya, wahai Muhammad, terimalah berita gembira dengan dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Ya, Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah, wa khawatimi suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Dengan dua surat ini, ya, apapun yang kau minta, sebab setiap hurufnya dikasih oleh Allah. Sebab setiap hurufnya, minta apa baik, minta apa baik. Nah oleh karena itu kita laksanakan. Makanya kita ulama itu jangan dikira dalilnya, ada dalilnya. Cuma kita ini kadang-kadang tidak bisa menempatkan dalil. Nah, sebagai penutup kajian sedikit menyinggung masalah dalil. Ini kebetulan barokah saya ketemu dengan Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kiai Haji, dalil itu ada 4. Perhatikan, ini dengerin. Jangan sampai kita ini lolo terus. Dalil itu ada 4. Pertama, dalil yang ada perintah waktu dan tempat. Perintahnya ada waktu dan apa contohnya? Haji. Haji itu ada waktunya, ada tempatnya. Kapan haji itu? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tempatnya di mana? Arafah. Al-Hajju Arafah, bukan Bukit Ka'bah. Ngarang pula. Kalau gitu jelas bid'ah kalau hajinya. Tuh, Al-Hajju Arafah. Dalil yang ada waktunya, ada tempatnya, lah ditentukan oleh Allah. Tak boleh pindah-pindah. Caranya lah ditentukan oleh Allah. Ya, rukunnya lah jelas. Apa rukun haji? 1, ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Yang 1 sama yang ke-6 tadi ini diambil dari sekian banyak hadis. Belum wajib hajinya.
Ada mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ya, Romyul, Jumratil Aqabah dan segala macam. Ini wajib-wajib haji. Pakai kain ihram dan larangan hajinya ada. Ini berangkat haji. Ada waktu, ada tempat. Caranya sudah Allah tentukan. Yang kedua, perintahnya ada waktu dak katik tempat. Apa contohnya? Ada waktu dak katik tempat. Ibadah umroh, sunnah umroh kapan baik? Bukan. Ada tempat dak katik waktu ibadah umroh. Waktunya bebas. Nak bulan Muharram, nak bulan Safar, nak bulan kapan baik. Tapi nak ada duit itu lain. Ini tidak masuk kategori. Tapi itu ada waktu tempatnya dak katik waktu. Yang kedua ada waktunya dak katik tempat. Apa contohnya ada waktunya dak katik tempat? Puasa Ramadan. Ada waktunya, bebas. Dokter Topan lagi di Amerika. Aku udah wajak puasa, lagi di Amerika. Nanti urusan asal masuk Ramadan. Nanti urusan. Ya. Seperti sholat wajib ini. Waktu, tempat bebas. Ini nikmat untuk umat Islam. Yang terakhir, dak katik waktu, dak katik tempat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawatlah engkau kepada nabi. Di mana? Mana baik? Kapan baik? Macam mana acaranya? Dewean boleh, bareng-bareng boleh. Sekarang kalau Pak Ari sholawatan di rumah malam Senin sama keluarga, salah tak? Tidak sana. Mau tak katik syarat tempat, tak katik syarat waktu. Puji Pak Yul, aku dak malam, aku nak siang. Boleh. Kenapa? Ada apa? Contoh doa. Oke, sekarang seandainya aku tanya sama Pak Ari lagi jalan kaki ke situ, tiba-tiba berhenti depan gerbang ini berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong jaga anak aku yang lanang ya Allah, walaupun dia tu besar ya Allah, tapi aku rindu dengan dia tu ya Allah. Ya, kira-kira Nabi pernah tak doa depan pintu gerbang Masjid An-Nahar? Tidak katik, karena itu berdoa dak katik tempat, dak katik waktu. Ud'uni astajib lakum. Baca Quran kapan? Terserah. Di masjid jadi, di luar masjid jadi, di rumah jadi. Yang penting jangan di tempat yang tidak layak. Samping tong sampah baca Quran, kita yang berakhlak. Ya, baca surat cinta lagi nak tempat yang wangi. Ini macam Quran aja dekat sampah, utaknya yang sampah itu, ya. Jadi ini, jadi 4 nih. Apa tadi ulangi? Dalil yang ada waktu dan tempat. Yang kedua, dalil ada waktu dak katik tempat. Yang ketiga, dalil yang harus di tempatnya walaupun dak katik waktunya. Bukan dak katik waktunya, bebas waktunya. Dan yang terakhir, tidak ditentukan waktu, tidak ditentukan tempat. Nah, sholawat, baca tahlil, baca yasin, cuma NU biasanya malam Jumat. Ngapa malam Jumat? Dalil yang lain, ya, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Itu yasinan malam Minggu boleh tak? Tak apa-apa lah malam Minggu, apalagi malam Minggu, malam banyak jin keliaran. Ini dibalik, setan malam Jumat malam horor. Wah, malam Jumat tuh malam rahmat. Yang banyak berkeliaran malam laknat tuh malam Minggu. Nah, boncengan itu jin kalau itu. Baiklah, ini sajalah kita akan lanjutkan kajian husnuzan kita besok, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa yakin dengan Allah. Karena apa? Allah selain berjanji telah memberikan kita, bahkan memberikan kita sesuatu hal yang kita minta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau biarkan mati kecuali dalam kondisi meyakini engkau sebagai Tuhan kami, ya Allah. Walaupun menjelang kematian itu berbagai macam aneka dosa yang kami lakukan, ya Allah, maka ampuni kami, taubati kami sebelum kematian itu tiba, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau matikan kami kecuali husnuzon kepadamu tumbuh dalam diri ini, ya Allah. Walaupun kami senantiasa diuji
dengan segala sesuatu yang tertunda penyelesaiannya, dengan segala sesuatu yang tertunda pengobulannya. Tapi kami tetap yakin ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan, pasti akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tetapkan husnuzan ini ya Allah dalam diri kami sampai kami menemui malaikat Israilmu yang datang kepada kami ya Allah, dan tanamkan husnuzan ini kepada kami sebagaimana Engkau telah menanamkan itu kepada para nabi-nabimu dan wali-walimu ya Allah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, laju lewat.